sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol. Aduh, bentar dulu. Oke, ini nggak di silent soalnya ya. Dari tadi aku sudah mau syuting, tapi di samping itu ada mobil. Karena di belakang rumah ini adalah bengkel mobil Mercy di belakang geng saya. Di belakang geng lagi, di belakang gang. Ke belakang sana ada bengkel mobil Mercy, jadi agak-agak berisik. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Gimana ya? Bahagia banget, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan, diberi kelancaran. Karena banyak sekali hari ini, banyak cerita di kami, tapi kami tidak bisa menceritakan itu di vlog ini ya. Intinya, saya minta doanya saja untuk kondisi saya dan juga keluarga saya, warga-warga di sekitar sini baik-baik saja, tanpa gangguan apapun, dan semoga Allah segera meringankan beban kita semua, menjauhkan kita dari bala, dan semoga kita semua selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk para subscriber yang baik hati. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Selamat bergabung dan juga salam berjumpa kembali untuk yang sudah join. Untuk yang baru join, jangan lupa saya ucapkan selamat datang dan juga minta supportnya buat saya di like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu dalam dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sedikit merasa agak shock gitu ya. Teman-teman di grup saya rasa tahu, teman-teman di grup saya rasa mengerti apa yang saya maksud, tapi intinya saya ucapkan terima kasih banyak sudah support, sudah memberikan semangat buat saya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kita semua tanpa terkecuali para subscriber Big Tulus Official diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala apapun itu ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Ada Papua. Ada Pak Sam yang punya Timika. Halo, apa kabar? Sehat ya Papa? Papa? Yang selalu menggodai perempuan di grup ya. Lalu yang ada di Makassar, Polewali Mandar, Kendari, Palu, Manado, Ambon. Aduh, ada yang dari Manado. Dari mana tuh? Toraja. Kemudian dari Kalimantan ada dari Tapanuli juga. Itu Tapanuli mana Tapanuli? Sumatera Utara ya? Medan ya? Halo Medan, Tapanuli. Terus yang dari Padang, kemudian Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi. Terus yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, kemudian Tegal, Cilacap, Cikampek, Bekasi, kemudian yang dari Semarang, Boyolali, Solo, Klaten, Jogja, Wonogiri, Magelang. Halo Magelang yang punya Borobudur. Banyak yang nonton juga. Yang dari Tulungagung, dari Pati, kemudian Sidoarjo, Ngawi, Blitar, Surabaya, Banyuwangi. Pokoknya semuanya aja. Karena nggak bisa setiap hari kita komplain-komplainan ya. Maksudnya nggak bisa setiap hari saya absen pendengar. Pokoknya semuanya saja ya. Yang subscribernya Big Tulus Official, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat. Yang ada di Indonesia, yang di Malaysia, Singapura, kemudian ada dari Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, kemudian Jeddah, Arab Saudi, ada dari Brunei Darussalam, kemudian ada yang dari Jerman, Mbak Yani di sana, kemudian ada Mbak Ngatin yang punya Swiss, ada Mbak Asri yang punya Los Angeles, Bahrain, kemudian semua yang ada di luar negeri yang bisa menjangkau daya siar Big Tulus FM. Yang bisa menjangkau daya siar Big Tulus Official ini, tanpa terkecuali saja, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan, diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bertemu, terus berjumpa, memberikan semangat, tentunya memberikan kesan-kesan tersendiri, penyemangat juga buat kalian semua. Karena kalau saya sapa satu-satu ternyata banyak yang komplain. Bukan banyak yang komplain, tapi sempat dikomplain. Jangan kepanjangan Mas Tulus, jadi topik pembahasannya supaya tidak hilang gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut kepada topik pembahasan hari ini, ada salah satu info bagi teman-teman yang sedang mencari properti untuk diinvestasikan mungkin atau dibeli, kemudian yang pengen menginvestasikan uangnya
Fotonya nanti saya letakkan di sebelah sini. Nih, di sini nih, di sini. Nanti fotonya saya taruh di sini. Ini info dari Ibu Ita. Kebetulan beliau adalah para subscriber Big Tulus Official yang bergabung juga di grup Rumah Orang Baik. Jadi kalau misalnya kalian sedang mencari sesuatu untuk diinvestasikan, cari tanah, cari rumah di kawasan Jakarta, kalian bisa menghubungi beliau. Sebentar, mana tadi ya? Oke. Tanah dijual di daerah Cempaka Putih Barat. Berapa nih? 268D, ditawarkan dengan harga kurang lebih 9 miliar, luas tanah 381 meter persegi, sertifikat HGB nomor 2728 hingga tahun 2036. Bonus bangunan 186 meter persegi, 2 lantai, ada 4 kamar tidur, 1 kamar ART dan 2 kamar mandi atau WC plus halaman depan dan belakang sangat luas. Fasilitas PAM dan juga PLN 2200 watt. Ada kelebihan tanah di bekas jalan penghubung komplek di belakang kurang lebih 25 meter persegi di luar surat. Bahkan itu di luar surat ya. Untuk teman-teman yang mencari tanah dengan harga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian dengan luas tanah yang sama di daerah Cempaka Putih ya, di daerah Cempaka Putih, daerah Jakarta. Untuk kalian sedang mencari properti untuk investasi, untuk kalian beli, silakan langsung nanti bisa langsung menghubungi saya saja di Instagram ada, nanti saya sampaikan langsung ke orangnya. Nggak lewat perantara-perantaraan. Pokoknya saya hanya membantu saja, membacakan saja. Nanti untuk jenengan yang mau menawar langsung ke beliaunya, nanti fotonya saya letakkan di sini ya. Atau via Instagram jenengan bisa langsung DM saya saja. Luas tanah 381 meter persegi, sertifikat HGB nomor 2728 hingga tahun 2036, ditawarkan dengan harga 9 miliar rupiah. Bonus bangunan 186 meter persegi, 2 lantai plus 4 kamar tidur, 1 kamar ART, 2 kamar mandi atau WC plus halaman depan dan belakang sangat luas, fasilitas PAM dan juga PLN 2200 watt. Ada kelebihan tanah di bekas jalan penghubung komplek di belakang kurang lebih 25 meter persegi. Bahkan itu di luar surat ya. Jadi ada bonus kelebihan tanah di situ ya. Untuk yang tertarik bisa langsung DM saya di Instagram, nanti bisa saya sampaikan langsung ke beliaunya ya. Jenengan langsung sama orangnya tanpa perantara. Aku ndak ngambil untung. Kalau jenengan mau langsung monggo, niat saya hanya membantu saja ya, tanpa endorsan pokoknya. Oke, kembali ke topik pembahasan kita. Kira-kira apa yang mau Mas Tulus bahas hari ini? Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya begini. Mas Tulus, kenapa sih ada orang yang merasa sangat berilmu, orang yang merasa sangat memiliki ilmu yang luar biasa, memiliki keimanan tertentu hingga ada yang tidak mau bersentuhan dengan manusia lain, tidak ada yang mau bercengkrama dengan manusia lain, bahkan manusia lain itu dianggap murtad karena tidak sesuai dengan anjuran agamanya dia. Khususnya ini agama Islam. Saya tidak sebut majelis A, saya tidak sebut agama A, agama B, tapi dia punya kakak. Jadi kakaknya ini setelah entah dia dari mana, nggak tahu, tapi sampai saat ini dia bersalaman dengan ibunya aja nggak mau. Salaman sama ibunya dia nggak mau. Kalau buat ibunya berarti itu bukan muhrim katanya. Nah, itu yang aneh ya. Padahal kan memang beliau itu anak dari ibu itu, anak kandung loh guys, bukan anak angkat atau anak tiri ya, anak kandung ibu yang melahirkan. Makanya dia sempat tanya ke saya, Mas Tulus, emang ada ya jin yang bisa menyusupi orang yang sudah beriman tinggi, bahkan dia merasa jadi lebih beriman, merasa terlalu berilmu, apakah benar itu pengaruh jin? Jawaban saya gampang banget, iya, betul banget. Ada tingkatan jin, tapi sorry, untuk jin yang kelas ini tuh jin yang luar biasa tinggi derajatnya. Bukan jin sembarangan yang dari pohon A, pohon B menghasut si A untuk jadi berasa berilmu. Kalau untuk yang begitu-begitu sih masih ecek lah, jin ecek. Cuman kalau untuk jin yang sudah mempengaruhi orang yang, maaf, kita sebut saja ustadz, memiliki pembelajaran agama yang cukup bagus,
berpondok pesantren sudah lama, ngerti hadis, ngerti A, surat A, amalan B, amalan A. Dia kemudian merasa bisa, kemudian dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Ada. Tapi sorry, untuk jin kelas ini jin yang kelas atas. Jin yang bisa mempengaruhi ini adalah jin kelas atas. Kenapa? Ketika jenengan sudah merasa berilmu, kemudian jenengan merasa lebih tinggi daripada yang lain, itu pertama. Kemudian, apalagi ini tanda-tandanya ya, saya kasih tahu tanda-tandanya. Jenengan jadi tidak mau mendengarkan saran orang lain. Itu yang pertama. Ini bagi kalian yang merasa saya sudah mempelajari ilmu, saya sudah mengkaji sesuatu sudah sangat lama, kemudian saat ini saya sedang merasa berilmu. Tapi ilmu saya seakan-akan tinggi sekali. Saya tidak mau dengerin omongan orang, tidak mau saran dari orang. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kalian memiliki ilmu agama yang cukup tinggi, tapi kalian memiliki nafsu seks yang luar biasa terhadap lawan jenis kalian, bisa dikategorikan kalau jenengan termasuk orang yang disusupi oleh jin yang saya sebutkan tadi. Itu yang agak mengerikan ya. Mengerikannya adalah begini, dia orang yang berilmu, dia orang yang menuntut agama sudah tidak diragukan lagi lah keagamaannya. Tapi di sisi lain dia akan lebih seperti contohnya kakaknya si Mbak ini. Dia nggak mau salaman sama adiknya, dia nggak mau salaman sama ibunya, pokoknya dia nggak mau ada keramaian. Dia nggak mau ada ini, nikah pun katanya nggak mau dirame-ramaikan. Sedangkan dia anak laki-laki satu-satunya. Ibunya pengen meramaikan gitu loh ceritanya, ngundang tetangganya, tapi nggak boleh. Kalau sekedar ngaji boleh, tapi ngaji pun hanya dengan majelis taklim yang memang mereka yang atau dia yang mengini itu ya. Saya tidak bilang itu aliran sesat, saya tidak bilang itu aliran apa, saya tidak ngomong apapun, tapi kalau yang saya kategorikan adalah ada jin yang memang membuat kita misalnya terlalu fanatik dengan sesuatu, terlalu benci dengan sesuatu. Oh berarti kalau A ya A, kalau B ya B, berarti ya selain agama saya jelek, murtad, calon penghuni neraka gitu loh. Sekali lagi saya tegaskan, kalau jenengan memiliki ilmu yang cukup tinggi, jenengan memiliki kepribadian, pendidikan agama yang bagus, tapi jenengan memiliki dua tanda-tanda tadi. Yang pertama, jenengan memiliki kecongkakan ilmu terhadap siapapun. Misalnya wis aku hebat banget yo. Selama ini aku belajar di pesantren A, pesantren B, saiki ilmuku hebat. Yang lain nggak bener, yang lain nggak sesuai dengan mauku, yang lain tidak bagus. Jadi apa ya? Gue yang paling hebat dong, aku yang paling mengerti agama, aku yang bisa nyasihatin orang, aku bisa masukin orang ke surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jenengan memiliki nafsu seks yang luar biasa. Nafsu seks yang sangat besar sekali terhadap lawan jenis Anda, bahkan bukan istri Anda. Itu yang penting. Berarti jenengan bisa saja disusupi dengan jin yang saya maksud tadi. Itu luar biasa bahaya loh guys. Bahaya sekali. Nah, banyak orang yang merasa berilmu, kemudian dia merasa gue lebih hebat dari elu, gue lebih hebat dari siapa? Dari gue tuh punya ilmu agama yang cukup tinggi, khususnya tentang ilmu agama ya, bukan ilmu santet dan lain sebagainya. Merasa memiliki amalan, amalannya ini, amalannya itu. Saya tuh memang kalau Mas Tulus kan cuman begitu-begitu ngobatin orang. Kalau saya mengamalkan A, B, C, D, ayat A, ayat B, ayat B, saya tidak peduli soal itu urusan Anda, bukan urusan saya. Kalau jenengan tanya amalan dengan saya, Mas Tulus tahu amalan ini enggak? Jujur saya jawab saya enggak tahu. Saya enggak tahu agama. Jangan selip-selipkan saya di segi agama. Saya enggak tahu. Apalagi Anda punya niat ingin berguru dengan saya, kemudian bertanya dengan amalan tertentu. Itu enggak boleh. Saya enggak bisa, ya. Untuk yang punya pemikiran pengen berguru sama saya, pengen dapat ilmu dari saya, jangan harap kamu bisa dapat ilmu apapun dari saya, karena saya enggak punya ilmu. Terus amalan surat ini, saya enggak punya amal-amalan kayak gitu. Itu bukan kerjaan saya. Saya ketika saya berdiam diri, ketika saya mengerjakan sesuatu, sholat, paling mentok saya zikir, kemudian saya berdoa sama Allah. Sudah. Saya tidak pernah mengamalkan surat A, surat B, ayat A, ayat B, Quran surat ini, Quran surat ini. Saya tidak pernah, saya tegaskan lagi. Jadi jangan nanya-nanya itu ke saya. Saya nggak paham soal itu. Saya bodoh. Masih pinteran Anda. Ya, pinteran yang ngerti deh. Pokoknya kalau amal-amalan, karena saya memahami itu. Amalan itu apa, tujuannya apa. Sedikit sekali orang yang memiliki niat amalan itu untuk sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar itu cuma satu. Kita berdoa buat Allah. Karena Allah, sudah itu saja.
Selebihnya ketika kita berdoa, oh nanti biar badanku dipagari sama Allah, biar Allah mengirimkan malaikat buat pagar aku, biar Allah mengirimkan rezeki sama aku. Enggak, kalau saya sudah tidak sejalan dengan itu. Makanya saya bukannya tidak mau melakukan amalan, tapi saya takut. Saya takut ketika amalan saya itu tidak berarah hanya pada Allah. Karena ada satu tujuan saya, misalnya memagerin badan saya dengan amalan A, memanggil rezeki dengan amalan C, begitu-gitu. Kalau saya tidak bisa kayak gitu-gitu, saya berdoa sesuai dengan kemampuan saya aja. Ya Allah, lancarkan rezeki saya, sehatkan badan saya. Sudah seperti itu kalau saya. Tidak pakai amalan surat-surat apa-apa ya. Saya minta tolong difahami, saya tidak mengerti soal itu ya. Kalau sampean mengerti, monggo amalkan sendiri, jenengan aplikasikan sendiri ke badan jenengan, tapi ingat, setiap amalan menggunakan ayat Al-Quran sekalipun ada kemungkinan disisipi jin. Jadi itu yang perlu kalian tahu ya. Monggo silakan. Itu hak pribadi kalian masing-masing. Ingin mengamalkan apa, kemudian ngamalin apa buat di badan biar apa. Nah itu silakan. Nanti jenengan pasti memahami sendiri. Dan sorry saya ingatkan, saya sudah mengingatkan ya. Amalan apapun yang menurut kalian menggunakan bahasa Islam, surat dari Al-Quran sekalipun, kalau kalian salah tujuan, salah niat, dan tidak sesuai dengan apa yang di pikiran kalian, itu bisa disisipi jin dan kalian yang akan tanggung akibatnya sendiri, bukan salah saya ya. Dan satu lagi, saya sudah membaca beberapa pikiran dari beberapa anggota orang di grup itu, di grup Rumah Orang Baik, ada sedikit banyak yang memang tidak sejalan dengan saya. Jadi saya tidak masalah, mau sejalan, mau tidak, monggo, mau bertahan di grup, monggo, mau keluar silahkan. Saya tidak pernah melarang siapapun. Kalau merasa tidak nyaman dengan pergaulan kami di grup itu, ya silahkan monggo keluar. Jadi saya sih dengar-dengar dari jin-jin teman-teman saya ini ngomongin nanti si ini begini, si ini begini. Kalau saya sih tidak mendengarkan omongan mereka. Saya udah masa bodoh. Tapi sekali lagi saya punya firasat, saya punya perasaan. Saya punya feeling, ya. Bukan kemampuan saya karena jin, tapi banyak si cerondol nih bilang, Mas Tulus nanti habis corona begini, habis ini begini. Emang saya sampaikan ke kalian? Enggak. Saya enggak percaya sama mulut jin itu. Di si A begini, si itu pikirannya begini, Mas Tulus jelek-jelekin sampean begini. Sampai ke kuping saya, tapi saya enggak menanggapi itu. Siapapun, baik dari jin, dari orang sekalipun. Saya tidak menanggapi, karena itu urusan kalian sama Allah. Intinya begini, kalian punya tujuan baik sama saya, itu urusan kalian sama Allah. Kalian punya tujuan tidak baik dengan saya, itu urusan kalian sama Allah. Yang penting saya tidak jahat sama kalian. Saya nggak ngomong sama kalian, saya nggak punya tujuan jelek sama kalian gitu loh. Kalau saya kayak gitu aja udah. Jenengan punya pikiran yang macam-macam tentang saya, silahkan monggo kerso, saya serahkan jenengan sama Allah, bukan urusan saya, ya. Oke. Kembali ke pembahasan jin yang tadi bisa mempengaruhi seorang ustadz. Ini kebanyakan datangnya di ustadz sama di pastor, kemudian di pendeta, dan lain sebagainya. Jin ini bisa menguasai, jin ini justru menguasai orang-orang yang berilmu, guys. Bukan orang sembarangan yang bisa dia kuasai. Tingkatan-tingkatan jin itu kan banyak ya, tapi untuk jin yang bisa menguasai orang yang berilmu, ini jin yang luar biasa hebat. Satu, laki-laki, khususnya laki-laki ya, yang bisa dibelokkan tuh cuma satu, harta, tahta, wanita. Harta nggak bisa, tahta mereka nggak tunduk, wanita yang mereka hasut. Makanya jenengan ketika sudah merasa berilmu, tapi kok nafsu seksnya lebih kuat dengan perempuan-perempuan lain, itu sudah sangat dikategorikan bahaya. Jenengan punya ilmu, jenengan punya kepribadian yang bagus, keagamaan yang bagus, tapi jenengan memiliki nafsu yang tinggi terhadap perempuan dan tidak bisa mengontrol itu. Nah itu yang bahaya. Itu bahaya sekali, bisa dikategorikan jenengan juga memiliki sesuatu kandungan yang tidak benar di badan kalian. Karena saya sendiri sering bertemu dengan orang-orang besar yang mengaku ulama, mengaku begini, tapi di sisi pundak, di sisi lainnya secara gaib kita masih bisa melihat sesuatu yang tidak baik di badannya. Wah, jin itu yang menghasut dia pengen cepat kawin lagi. Jin itu yang menghasut dia pengen begini-begini lagi, kan istilahnya begitu ya. Kita tuh bisa mengerti hanya saja kita diam. Nah itu yang bahaya. Sebenarnya ini yang lebih bahaya daripada manusia biasa disusupi jin. Itu lebih bahaya dari apa yang kita sekedar kita pengen likit, yang biasa, yang sekedar kita bisa lihat dari orang-orang tertentu yang disusupi jin. Orang sakit dibikin sakit sama jin, itu nggak terlalu bahaya jinnya. Tapi orang merasa berilmu tapi merasa ilmunya tinggi sekali, merasa paling benar, kemudian menganggap orang lain selain dia itu jelek, tidak sesuai dengan maunya dia. Ya itu yang sudah luar biasa jelek. Tidak bisa menerima saran orang, kemudian kita merasa oh kamu mah baru begitu doang, saya udah ngamalin surat ini sampai 1000 kali, saya sudah khatam sampai 100 kali Al-Quran. Nah, itu yang perlu
garis bawahi. Karena sebenarnya orang berilmu itu seperti ilmu padi. Ketika kita semakin berilmu, kita semakin menunduk. Bukan semakin begini. Nggak ada padi kalau isinya benar. Kalau memang isinya betul-betul padi, dalamnya itu ada isinya, dia akan semakin ke bawah. Itu ilmu yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya padi itu semakin tua, semakin berilmu, tapi dia ngedangak, berarti opong, tidak ada isinya, alias bolong, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu yang perlu kita tegaskan ya. Sekali lagi, saya tidak melarang Anda melakukan sesuatu, mempelajari sesuatu, monggo kerso hal sampean sendiri. Karena banyak sekali, kalau saya tidak memiliki ilmu agama yang cukup, saya minta maaf betul. Saya hanya sebatas doa biasa. Jadi ketika saya melihat orang merasa berilmu, ngoceh soal ilmu karena saya tidak tahu, ya saya simak saja. Oh iya betul, alhamdulillah orang itu sangat berilmu. Tapi ketika kalian merasa berilmu terus di sisi lain pembahasannya sudah agak sedikit di luar nalar, ya buat saya sudah aneh. Karena banyak sekali orang yang merasa berilmu, kemudian Mas Tulus begini hadisnya, Mas Tulus begini hadisnya. Kalau saya itu membaca begitu, saya cari benar atau tidak. Setelah benar, terus pembahasannya dia apa? Pembahasan dia semakin meninggi, semakin dia merasa berilmu, semakin dia merasa bagus. Nah, itu yang patut saya garis bawahi. Saya langsung close. Saya nggak suka ngomong dengan orang-orang yang merasa memiliki ilmu lebih. Saya nggak suka. Karena saya nggak punya apa-apa. Saya bukannya saya nggak mau, tapi saya nggak suka. Nggak sukanya apa? Nanti ketika saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak punya ilmu apa-apa. Beda sama kalian yang suka mengamalkan sesuatu, mempelajari sesuatu dari dukun, dari ustadz, dari paranormal, dari siapapun yang kalian datang ke tempat-tempat keramat misalnya ya. Kalau saya jujur, saya nggak pernah kayak gitu-gitu. Sekali seumur hidup waktu saya nyanyi ke Surabaya. Sorry, bukan di Surabaya, tapi di Jombang, daerah Jombang. Saya datang ke salah satu makam keramat. Itu pun karena si nyai yang bawa, bukan aku. Jadi aku nggak ada niat untuk datang ke situ. Ya, aku nggak pernah datang-datang ke tempat-tempat keramat. Aku nggak pernah mempelajari amalan-amalan surat Yasin, surat Al-Fatihah, surat Anas dibaca segini kali. Kemudian biar kamu dapat ini. Jujur saya nggak pernah mengamalkan yang seperti itu. Demi Allah, biar saya nggak bisa berdiri kalau saya bohong. Cuma kalau misalnya zaman dulu ketika saya keadaan saya itu apaan sih motor ya? Bang keliling. Jadi ketika dulu saya pernah di Jakarta, saya susah 3 hari saya nggak makan. 3 hari saya nggak makan, terus saya curhat sama teman saya. Coba Tulus ngaji Yasin. Waktu itu dia nyuruhnya berapa kali ya? Kalau nggak salah 7 kali deh. 7 kali coba ngaji Yasin Tulus, biar rezeki kamu ada. Saya pernah melakukan itu, tapi hanya sekali itu saja. Tapi buat saya itu bukan amalan. Saya disuruh ngaji, kamu baca doa aja. Nggak usah minta nanti, ya Allah saya mau membaca Yasin, setelah 30 kali saya baca Yasin, mudah-mudahan rezeki saya melimpah. Aku nggak kayak gitu. Pokoknya aku disuruh ngaji tok. Ngaji 37 kali baca ayat Yasin, baca surat Yasin, pokoknya Tulus ngaji aja di rumah. Ya, sama dulu suruh baca apa tuh? Yang apa sih namanya ya? Aku lupa. Pokoknya dulu ada sholawat, kita tuh suruh baca-baca ketika kita merasa deg-degan. Kayak gitu-gitu aku pernah. Kalau kayak gitu misalnya kamu terlalu deg-degan, kamu terlalu takut. Jadi dulu saya tuh kalau nyanyi waktu pertama-tama terjun itu saya masih ada rasa takut ya. Masih ada deg-degan. Jadi saya suruh sholawat sambil saya ongkang-ongkangin kaki, tangan saya begini. Gitu-gitu. Jadi supaya saya relax. Hanya itu yang pernah saya lakukan. Kalau amal-amalan saya nggak pernah ya. Oke, sekali lagi saya tidak melarang Anda untuk merasa berilmu, merasa tinggi. Tapi ketika ada 2 tanda tadi, yang pertama Anda sudah memiliki ilmu agama yang cukup, tapi Anda justru merasa Anda lebih baik dari orang, Anda merasa Anda lebih tinggi dari orang, kemudian Anda bisa menggurui orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda memiliki nafsu seks yang luar biasa terhadap orang lain, perempuan khususnya. Lalu jenengan itu bahkan perempuan yang tidak semuhrim dengan Anda, tapi Anda memiliki nafsu yang luar biasa. Nah, itu perlu Anda uji coba. Anda perlu mawas diri, Anda perlu mengkoreksi diri Anda, ada apa di badan Anda gitu ya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, intinya itu. Jadi ketika kita merasa terlalu berilmu, itu sebenarnya adalah jin yang mempengaruhi kita untuk jadi merasa terlalu berilmu gitu ya.
Teman-teman, kurang lebih seperti yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya, dan saya Big Tulus mengaturkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk beberapa orang yang sering merasa tersinggung dengan saya, dengan celoteh saya entah di grup entah di mana. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya ada salah sama kamu, saya minta maaf. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, tolong langsung sampaikan ke saya saja ya. Jangan sampaikan ke orang, sampai ke saya malah gak enak kesannya ya. Oke, saya Big Tulus mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.